Terhitung sejak 14 Desember 2021 atau Selasa kemarin, pemerintah pusat mengizinkan sejumlah daerah yang memenuhi persyaratan untuk menggelar vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Dan tidak pelak vaksinasi ini pun disambut antusias anak di sejumlah wilayah. Langkah vaksinasi ini dinilai penting untuk proteksi anak, terlebih di tengah rencana pemerintah menggelar pembelajaran tatap muka penuh pada Januari 2022. Lantas, bagaimana tanggapan warga terkait vaksinasi anak? Berikut Rakyat Bicara pekan ini, kebut kekebalan nominal. Mulai 14 Desember 2021 atau Selasa kemarin, pemerintah mengizinkan pemerintah daerah yang telah memenuhi syarat untuk menggelar vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga dengan 11 tahun. Keputusan ini tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal dan Tahun Baru, sekaligus sebagai upaya perlindungan tambahan bagi anak. Mengingat anak-anak ini merupakan kelompok yang rentan terpapar virus corona ataupun COVID-19, apalagi ada varian baru yakni Omikron. Lantas apa respon warga akan hal ini? Setujukah atau takutkah warga akan vaksinasi bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun? Dengan telah di launchingnya untuk pencanangan vaksinasi COVID usia 6 sampai dengan 11 tahun ini, tentunya ini kita juga untuk pelaksanaannya bersumber dari data yang kita miliki. Jadi untuk kami sendiri di wilayah Kecamatan Cempaka Putih ini, kami sudah memiliki target sasaran yang ada di wilayah Kecamatan Cempaka Putih yang nantinya juga akan kami jadwalkan ya. Karena pelaksanaan untuk vaksinasi ini kami lakukan berbasis sekolah, kemudian juga di sentra-sentra vaksin ataupun di fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Cempaka Putih. Jadi untuk prediksi mungkin saya belum bisa menyampaikan secara tepatnya ya berapa hari atau berapa bulan ini, tetapi lebih cepat lebih bagus. Jadi pelaksanaannya ini memang kalau dengan sekolah kita kan sudah ada program ya, namanya seperti BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Kami melaksanakan kegiatan ini sama seperti menggunakan atau melaksanakan seperti pelaksanaan BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Kemudian Bu, ada sejumlah kondisi-kondisi yang menyebabkan ini anak-anak, tidak hanya dewasa sebenarnya juga, tapi anak-anak yang kemudian harus ditunda vaksinasinya. Ini kemudian kondisi-kondisi kesehatan seperti apa yang kemudian harus membuat hak vaksinasinya ini digugurkan sementara katakanlah? Ya, tentunya tadi ada proses screening ya. Dalam form screening itu juga ada beberapa kriteria-kriteria yang harus dilalui. Mungkin seperti kita juga kondisi fisiknya juga harus fit ya, dari suhu tubuh, kemudian dari juga pemeriksaan secara khusus di sini tekanan darah kan ada juga ya, kita menggunakan pemeriksaan tekanan darah khusus untuk anak. Nah kalau memang dari form screening itu ada anak yang tidak sesuai kriteria, biasanya di atas 140/90 ya, ini kita tunda dulu dan malah ini harus segera kita berikan rujukan ya ke rumah sakit karena untuk hipertensi pada anak kan itu sangat lebih mengkhawatirkan ya dibanding pada usia dewasa. Vaksin menjadi salah satu ya upaya untuk bisa kita bukan dalam arti mengobati ya, tapi memang untuk bisa memberikan kekebalan ya. Untuk sekarang ini herd populasi ya, kekebalan populasi yang tentunya sama-sama kita lihat agar kita bisa mungkin keluar dari kondisi pandemi 19 ini. Kebenaran ya, tadi kan pagi ya, kalau pagi anak-anaknya dulu. Berhubung kita bergiliran ya, jadi mungkin giliran anak saya itu kan sekarang kelas 3. Jadi di kelas 3 ini bagiannya sekarang terakhir. Satu kewajiban, satu keinginan juga. Karena apa? Karena vaksin itu penting ya. Kita kan corona Bu ya, takut ya sekarang
apa-apa kan untuk kekebalan tubuh. Kita juga sebagai orang tua sudah divaksin, kenapa anak enggak? Sedangkan virus sekarang kan masih menyebar, apalagi sekarang katanya ada virus Omikron. Ya. Sempat ada keraguan, kekhawatiran nggak sih Mauni? Sempat juga ya, soalnya kan untuk vaksin anak-anak saya ini kan sekarang umurnya 8 tahun ya. 8 tahun itu kemarin vaksin itu untuk 8 tahun belum ada ya. Tapi karena sekarang dari pemerintah ya, kita kan dari TV juga, pemberitaan ya, pemerintah udah mengizinkan, kenapa enggak gitu kan. Kalau pemerintah itu kan kalau udah nge-share, apalagi di media sosial, enggak, jangan takut, saya bilang gitu. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2020, adapun kriteria bagi daerah yang diperkenankan untuk menggelar vaksinasi COVID-19 adalah daerah yang telah mencapai target minimal 70% dosis pertama dari total sasaran daerah dan telah mencapai minimal 60% dosis pertama pada sasaran warga lansia. Vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga dengan 11 tahun ini pun bersifat wajib. Upaya ini dilakukan lantaran sekolah sudah menggelar pembelajaran tatap muka. Dan berdasarkan data sensus kependudukan di tahun 2020, total sasaran jumlah vaksinasi yang ada ini mencapai 26,5 juta anak. Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi anak yang akan menjalani vaksinasi COVID-19. Di antaranya adalah anak yang akan divaksinasi ini memiliki nomor induk kependudukan yang tercatat dalam kartu keluarga. Kedua, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengingatkan bahwa vaksinasi COVID-19 ini tidak direkomendasikan bagi anak-anak yang memiliki atau mengalami kontraindikasi, di antaranya seperti autoimun yang tidak terkontrol, penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi, kemudian juga anak-anak yang sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan dan juga sitostika yang berat. Lalu anak-anak yang sedang mengalami demam 37,50 derajat Celcius atau lebih dan juga anak-anak yang baru sembuh dari COVID-19 dalam kurun waktu 3 bulan, ini juga diminta untuk menunda vaksinasi COVID-19. Dan yang terakhir untuk vaksin Sinovac bagi anak-anak usia 6 hingga dengan 11 tahun, ini akan diberikan secara intramuskular dengan dosis 0,5 mili sebanyak 2 kali dengan interval dari dosis pertama ke dosis kedua yakni 28 hari. Saya dari awal memang setuju, tapi anak saya tadi agak sedikit cerangki, jadi kita bisa ambil hatinya dulu sih. Alhamdulillah tadi lancar. Salah satu ikhtiar penangkal ya, menurut saya sih bagus juga, karena jadi dia ada daya tahan tubuhnya untuk dia sendiri. Untuk para orang tua jangan takut untuk vaksin anaknya karena untuk daya tahan tubuh anak itu bagus banget. Pemirsa, nyatanya tidak hanya orang tua saja, tetapi anak-anak ini juga nampak antusias mengikuti gelaran vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga dengan 11 tahun. Hal ini terlihat dari hanya segelintir anak saja yang kemudian menangis ketika diberikan injeksi vaksin COVID-19 dosis pertama. Tentunya upaya vaksinasi ini menjadi penting, mengingat di bulan Januari 2022 mendatang ini pemerintah berencana untuk menggelar pembelajaran tatap muka secara penuh. Tentunya dengan adanya vaksinasi ini menjadi benteng sekaligus lapisan perlindungan bagi anak ketika berada di tengah aktivitas belajar mengajar di tengah lingkungan sekolah. Berikut Rakyat Bicara pekan ini, saya Lina Keusiki bersama dengan juru kamera Andi Muharram dan juga Alfian. Sampai jumpa pekan depan.